Ini nih Mang nih, akarnya di sini nih. Di sini akarnya. Cinta-cinta nih, nikah gitu kan. Dia nggak mikir tuh tugas menikah itu adalah tadi dia punya keturunan yang akan dia melakukan tugas dia di bumi kan gitu ya. Betul. Cuman mikir tuh nikah gitu ya. Sampai nanti ada pembahasan ulama gini, tidaklah Adam itu meninggal kecuali Adam sudah melihat anak dan cucu-cucunya yang saat itu totalnya 400.000. Nah sekarang paling penting kita bahas ini dulu Ya. bahwa kita harus punya anak. Alhamdulillah Lid. Akhirnya. Iya, akhirnya sesi 2 nih. Iya, mulai akhirnya. Iya. Akhir season 2. Oke. Season 1 sekarang mulai season 2. Season 2. Yang ditunggu-tunggu Lid, Heeh. masyarakat Indonesia, Bahkan dunia kali ya. iya, keluarga muslimin Masya Allah. yang beriman, Iya. yang bertakwa, ya kan? Ya mohon baju. Iya, iya. Mohon baju Ini umat, yang rindu dengan kajian parenting, ya kan, langsung dari ahlinya. Berkurikulum. Memulai dari manusia pertama, Sip. ya kan, yang ada Betul. di muka bumi ini, dan kita sudah panjang lebar membahas. Iya. Berapa manusia episode? Berapa episode? mulia. 50 episode. 52. 52 ya. Ya kan ada slip-slip Iya, betul. perjalanan lah ya. Tapi itu perlu dimurojaah bagi yang ingin menyaksikan. Kan tinggal dicek lagi aja Betul. kan. Season ya kan? 2 ini akan bisa berasa kalau season 1-nya dinikmati dulu. Iya, betul. Nah, season 2 kita akan lanjutkan. Iya, tapi kita ucapin makasih dulu nih yang Iya. terus mendukung Hikayat Podcast sesi 2. Tetap ada banyak tuh, Lid, kita baca tuh. Komen-komen ya? Masya Masya Allah. Kapan nih gitu Masuk kan. sponsor di balik itu semua. Wah, itu sponsor pada ngantri, Lid. Ngantri. Ya, aneh tahan-tahan. Luar biasa. Entar ya gitu Iya, kan. iya. Makanya ini tuh sesi 2 dong. Tempatnya udah Penampilan juga berbeda. beda. Keadaan juga Udah beragam. beda, udah beragam. Udah keren lah. Nanti minum apa? Anu kopi. Minum kopi. Cuman pertanyaannya, Lid. Iya. Ini sesi 2 kita mau bahas apa? Fokusnya. Coba dah tuh ngomong aneh ngopi. Ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Bisa aja. Ya coba. Kita tanya ya kan, tanya. Kopi. Kopi. Cat sebelum bahasan ini di belakangnya Eh. ada tulisan apa nih Cat nih? Kopi makanya. Ini Mau sesi 1 atau sesi 2 tetap kopi. tetap kopi. Tetap kopi. Iya. Tetap kopi. Jadi kita ini punya kesepakatan bersama untuk bersama kopi. Apa baca? Obrolan paling jujur terjadi saat kopi sisa setengah dan hati sudah tumpah semua. Kopi sisa setengah. Hati tumpah semua. Itu jujur obrolan kayak gitu. Ini perlu sarah dikit lah. Ya, biar nanti teman-teman netizen yang Begitu aja. yang berikan penjelasan. Karena emang ngaji parenting kita tuh Chan. Iya. Ustadz Budi selalu memberi kaidah, kadang mengisi tips sedikit. Betul. Gitu. Tapi lagi-lagi yang seperti ente sampein tuh Oh. di Hikayat Fit tuh ya kan. Iya. Ente bilang kebanyakan parenting tuh kayak cincin Cincin, gitu, betul. cocok dipakai orang nggak sono nggak cocok. Cocok, betul, Gitu. betul. Nah, tapi Ustadz Budi selalu memberi kaidah-kaidah agar setiap orang pantas membuat Betul, cincinnya. betul. Keren banget. Nah, ini di Dan sini Hikayat Podcast Hikayat nempuin bongkahan-bongkahan emas itu. luar biasa, luar biasa. Iya, pertanyaannya balik kayak tadi. Heeh. Sesi 2 nih Ustadz, Iya, kita iya. mau ngapain? Nah. Kemarin udah sesi 1 Nabi Adam tuh. Ya kan ada diciptain, ya kan. Karena sesi 2 kita mau ngapain nih? Panjang tuh ya Nabi Adam Panjang, Ustadz. dari penciptaan 52 episode ya. Udah episode Ustadz. Allah. Sampai dialog Itu baru penciptaan Adam tuh ya. Adam dong Ustadz. Ini belum meninggal Nabi Adam nih, masih lama ini. Masih lama Iyalah, Ustadz. Masih lama. Belum. Ceritanya kan dia sudah turun ke bumi tuh kan. Iya, sudah Ada turun ke kehidupan bumi. di Ya udah ngejar-ngejar roti masih Iya, ya. iya. Yang gelinding. Iya. Ya kan bener. Ya Allah sampai keringetan. Iya. Enggak taunya udah mendekat maghrib. Ingat bangetan itu. Luar biasa. Iya. Itu Masya Allah. Hari ini kita mau fokus apa Nah itu nih? ya sesi 2 nih, kita mau fokus apa? Ya Sesi kan? 2 kita fokus anak. Anak. Tapi nggak semua anak ya. Sekarang kita akan bicara anak. Kenapa? Karena tema ayah kita Adam alaihissalam itu sudah masanya kita menjelaskan tentang anak. Oke. Anaknya Adam alaihissalam. Ya, kenapa? Karena Adam alaihissalam ini kisahnya di Quran Oke. itu ternyata diungkap juga tentang 2 anaknya. Oh iya. Hmm. Iya. Jadi kita mulai dengan anak nih. Oke. Nanti kita terus bergulir nanti entah pada tokoh-tokoh berikutnya dalam Quran. Ya. Kamu gulir. Tapi Nabi Adamnya sekarang sesinya sisi anak. Iya.
Nabi Adam aja istrinya 50 episode. Iya. Ini anak berapa episode? Iya, Nggak itu. tahu Iya, nih. iya. Benar. Nah, itu dah 1000 episode. Ya, kan bilang. Anak ya. Untuk apalagi temanya anak. Kalau udah tema anak tuh udah tema Masya Allah. Ya kan? Iya sih benar. Iya, nggak ada orang tua yang nggak ngalah buat anak, kecuali untuk anaknya pasti ngalah dia. Betul. Buat Ya kan? anak dan Iya. ingin mendapatkan anak itu pokoknya tema Iya, tentang iya. anak Untuk itu, anak tuh udah apapun. segala-galanya. Orang pengen dapat anak tuh ngorbanin apa aja tuh. Oke. Pokoknya gue bisa punya anak, ya kan? Orang udah punya anak, diusahakan dengan sekuat tenaga supaya anaknya baik, Ya. ya kan? Pinter, baik, soleh, Ya. ya kan? Udah gitu anaknya sakit, orang usahakan Ya, untuk betul. gimana sembuh, Betul. ya kan? Bahkan kalaupun tidak ada makanan lagi, ya kan? Iya. Maka orang tua pasti memberikannya pada anak dan dia memilih untuk tidak makan. Iya sih. benar. Kebayang sih. Itu anak tuh. Betul anak. Jadi berapa episode? 1000 tadi. Jadi episode ya buat anak doang. Ya kan? Nah, baik lagi tadi saat berarti sesi 2 ini kita bahas anak dari keturunan mbah kita Nabi Adam nih. Dan kita akan fokus di awal ini untuk di anak yang dibicarakan dalam Quran itu Zat. Berapa Zat dalam Quran itu? Itu nanti juga pembahasannya gini ya, uniknya ya. Jadi kan tadi saya bilang ya, salah satu pendapat yang itu dinukil oleh para ulama itu berarti anaknya 40 kan. Ya. Nah, Ya. tapi di Quran mengatakan watlu alaihim naba abnai, cuma 2. Ibnai Adam bil haq. Jadi Allah hanya mengisahkan dari 40 anak Adam yang diceritakan cuma 2. Oh. Iya. Jadi kayak pemeran utama kalau dalam Ya. film dan Kan Quran Iya. itu kitab panduan. Betul. Ya kan, panduan hidup tuh. Betul. Quran tidak menceritakan semua hal. Ya. Tapi Quran tidak mungkin menceritakan hal yang remeh. seperti ada akan proses berulang gitu. Betul. Karena Adam, Hawa, kemudian anak-anaknya itu kan manusia pertama di bumi. Dan mereka itu adalah pola. Ya. Pola. Ya. Pola yang berulang. Coba lagi dengerin lagi episode yang kemarin 50 episode. Itu kan berulang aja tuh, betul, ya kan? Betul. Laki-laki, ya kan, Adam kesepian tanpa Hawa. Ya. Gitu kan? Betul. Nanti Adam jatuh cinta pada Hawa. Ya. Ya, kemudian jadi pasangan. Terus musuhnya siapa? Ya iblis. Iblis. Itu kenikmatan hidup tuh tiba-tiba hilang aja sama iblis. Ya kan kalau kita ikuti. Terus begitu dengan semua 50 episode kemarin lah. Ya. Itu kan semua pola Pola, tuh. betul. Nah, sekarang polanya udah turun ke anak. Gimana polanya? Pola pada anak-anak kita. Kita belajar di sini nih. Ini pola nih. Ah, Jadi sekarang kan gini kan ya. Sekarang banyak bahasan tentang didik anak itu lagi seru-serunya. betul. Itu sepanjang zaman nggak pernah mati itu, Ya. nggak ada Ya. habis itu. Pelajaran parenting tuh rata-rata justru kebanyakan mulainya dari anak. Sat. Nah itu betul. Asal ngomongin parenting temanya anak, temanya anak. Itu sudah dibahas di episode 1 Zat. Oh iya. Sama. Awal-awal kita mulai. Zat. Iya betul. Nah itu pola sekarang ini saatnya nih tepat nih karena kita akan belajar pola Oke. itu apa dan bagaimana dengan anak tuh kita akan belajar pola tuh. Ya, dari pola ini nanti siapapun jadi tahu urgensinya, jadi tahu kenapa kita harus punya keturunan dan seterusnya Zat ya. Betul. Betul. Bahkan efek dari keturunan itu nanti seperti apa? Betul. Yang pasti tadi pola itu kita dapat tuh. Iya. Karena dia kan ibaratnya anak ya yang dicontohin di awal Iya. tuh. Itu kadang itu kan Bayangkan dari 40 anaknya Adam alaihissalam, Oke. ya kan yang diceritakan Quran 2. cuma 2. Oke. Kan? Sedikit sekali. Dua tuh maksudnya pasangan Zat ya. Kabil dengan Dua anak. 2 anak. 2 dari 40. Enggak. 2 dari 40. Masya Allah Zat. Kalau gitu kita mau berangkat dari mana Zat? Kita bicara sama anak. Iya. Gini kali ya, saya coba ini ya ceritakan sedikit dulu ya, Baik, baru baik. nanti kita coba gali nih pola ini kayak gimana itu. Jadi anak Adam ini kan dilahirkan tadi ya, kembar. Kemudian kalau lahir kembar itu laki perempuan. Ya, Gitu kan. Kali tadi. Nah, karena belum ada manusia di bumi, maka ada syariat Allah di mana mereka harus berketurunan, Ya. betul ya? Ya. Nah, karena harus berketurunan, maka caranya adalah menikah. Nikah. Itu dari dulu syariat menikah itu berarti. Oke. Jadi syariat itu dari dulu semulia itulah pernikahan tuh. Dan sebesar itulah tujuannya. Oh, Gitu ya. Iya. Karena jelas tuh. Lah sekarang kalau Adam Hawa akan meninggal berapapun lama usianya kan?
Ya. Anak-anaknya juga begitu. Ya. Ya kan? Nanti terus gimana kalau habis? Syariat Ya, sekarang coba bayangin 40 orang bisa apa segede bumi ini? Iya sih bener. Ya kan? Nah, itu kemudian maka ada syariat pernikahan. Oke. Nah, pernikahan itu berarti adalah sebuah ikatan yang sangat tua, ya kan? Jadi satu-satunya jalan untuk laki dan perempuan sah untuk berketurunan hanya pernikahan. Gitu. Jadi kalau hari ini Oke. ada orang yang merusak pernikahan, itu artinya dia merusak tentang berketurunannya manusia di bumi ini. Itu dalam Gitu. kalimat. Ngeri juga tuh. Atau kalau kita dalami lagi, kalau ada orang yang kemudian berketurunan tanpa tidak melalui jalur pernikahan, itu artinya dia merusak tugas manusia di bumi itu. Karena tugas, kenapa harus banyak? Karena harus Iya. menjalankan tugas Betul. yang betul. diembankan kepada ayah kita Adam alaihissalam. Nah, jadi Bisa jadi salah satu penyebab rusaknya bumi ini atau kosongnya bumi ini karena menabrak syariat pernikahan itu. betul. Iya, karena dia tidak mengikuti proses tua, bahwa pernikahan itu adalah fase tua di zaman Adam alaihissalam. Tua, itu syariat tua sekali, syariat tua. Maka mereka menikah kan? Ya. Nah, tapi saat itu karena tidak ada lagi manusia kecuali hanya 40 itu, Ya. kira-kira ya. Ya. Maka tidak boleh nikah satu rahim. Oke. Kan sebenarnya Ya. kita juga sama. Ah. Kalau kita satu rahim sama saudara Ya, saudari kakak, kita, kakak kakak atau kita. adik, saudari, Ah. kan juga nggak boleh kan? Ya. Nah, kalau Islam masih agak melebar lagi. Dia satu rahim cuma ngelebar tuh. Contohnya seseorang tidak boleh menikahi keponakannya. Ya, Kan dalam Islam begitu ya. Ya. Itu udah ngelebar ke anaknya saudara atau Ya, saudari kita. ya. Itu mahram Ya. dalam pembahasan fikih Islam. Ya. Artinya tetap rahasianya adalah bahwa tidak boleh nikah yang satu rahim. Ya. Oke. Nah, dulu makna satu rahim zaman Adam karena belum banyak Banyak manusia, manusia. itu artinya tidak boleh menikahi kembarannya. Oh. Itu karena tidak anggap satu perut istilahnya. Oke. Satu rahim. Barengan. Jadi kamu tidak boleh menikahi kembaranmu. Oke. Kamu nikahnya silang, ke kembaran lain silahkan. Ya. Itu syariat pernikahannya tuh. Ya karena belum banyak ya. Ya, Begitu ya. betul. Nah, Aturan syariat. nanti insya Allah kita akan ceritakan tuh. Ternyata memang kisah cinta laki perempuan dan pernikahan itu, bumi itu memang ternyata dari dulu salah satu sumber konflik. Oke. Tapi nanti. Oke. Sekarang ngomong keturunan dulu. Oke. Ya, dari Adam Hawa kemudian berkembang jadi 40. Oke. Ini sebenarnya satu riwayat nih. Ya. Karena ada riwayat lainnya kok lebih banyak lagi. Cuma Oke. ya kalau di apa Ibnu Katsir banyak di Al-Bidayah wan Nihayah ketika dia mengatakan ada sih pendapat yang lain gitu kan, atau At-Tabari juga ada sih pendapat lain, tapi kelihatannya ulama kalau ngomong gitu agak nggak terlalu setuju lah. Apa Pak? Kalau alam ya, karena dia sampai kalau tadi kan 20 kali lahiran. Ya. Ini 120 kali lahiran. Allah. Ya, mungkin ada alat ukur nalar manusia zaman itu kali ya. Iya, enggak tahu ya. Artinya berarti anak Adam 240. Waduh. Apa duluan akar nalar, tapi kan itu juga Tapi nabi. olam ya, kita nggak tahu ya. Iya, Jadi Makanya artinya ulama sepakatnya banyaknya di 20 itu. ya sepakat sih tidak, tapi artinya yang banyak disebut adalah yang 20 kali 2 itu kan, berarti 40 tuh. Oke lah, 40 tuh kalau hari ini saja itu masih ada orang yang anak di atas 40. Ada. Iya kan? Ya. Ada. Yang di atas artinya masuk akal lah. Ya. 40 anak di atas 40. Nah, ini saja nanti menjadi pembahasan kita nih. Bagaimana bisa rahimnya panjang? Nah, gitu kan. Kok 40? Kemudian nanti apakah gitu? Apakah pembahasannya hanya murni yaitu kan dulu bumi masih kosong bumi. Ya, betul. Sekarang berapa jumlah manusia? 8 miliar manusia udah desak-desakan, makan susah. Apakah kemudian syariat masih sama? Itu menarik untuk dibahas. Ya. Ya kan? Kemudian sampai nanti ada pembahasan ulama gini, tidaklah Adam itu meninggal kecuali Adam sudah melihat anak dan cucu-cucunya yang saat itu totalnya 400.000. Jadi gini. Ya, gimana? Nabi Adam tuh meninggal tapi dia udah melihat tuh anak sama cucunya 400.000. Semua total 400.000. 400.000 penduduk bumi mana ya? Dunia mana gitu. Begitu dalam riwayatnya ya. Kota mana 400.000 gitu. Ya. Bayangin tuh, kelipatannya berapa itu?
Dari 20 kan ya. kelipatan dari satu pasang kan, Iya, betul. ada mau satu pasang berlipatnya sebanyak itu. Berdasarkan usia Adam alaihissalam itu saya berarti sepanjang Iya 950 tahun. iya kurang betul lebih. betul. Berarti ada 400.000 yang dilihat langsung sampai cucu posisinya Zat. Kalau bunyinya memang sampai cucu, kalau riwayat itu anak dan cucunya gitu ya. Ini juga ilmu menarik nanti Zat ya kita bahas. Iya, Bagaimana nanti seorang kita bapak, bahas. ibu Betul. punya kesempatan ketemu sampai Sama cucunya Itu betul. Ilmu lagi. Ilmu lagi Menarik, betul. Nah sekarang paling penting kita bahas ini dulu, Ya. bahwa kita harus punya anak. Nah, itu saat. Nah, Itu. Ini kayaknya aduh. Iya, Padahal karena- itu filosofi kehidupan pernikahan, manusia pernikahan. betul saat karena Gimana, gini gimana, tuh gimana? pas tadi denger antum aneh mikir gitu dari tadi tuh aneh mikir lah sekarang ini aneh orang yang sadar dah maksudnya yang masih fitrahnya masih bener. Ya, saat tadi kalau kan nikah pasti nih saat cuman Ustaz ada orang menikah itu nggak mau punya anak Ustaz. Ada yang sebaliknya juga lu, Cang. Lah iya. Punya iya. anak tapi belum nikah-nikah. Nah itu maksud gue itu Nah, gue nggak juga. bicara itu dah. Gua nggak Iya. itu dah. Itu Iya. sih udah Iya, gila. Ini gue iya. nih nikah nih kan pembahasan apa sih child free ya. child free. Ya kan itu kan gue mikirnya dia nikah tapi nggak punya anak. Ya. Itu yang aneh bikin api Bahkan gitu mereka kan. punya grup khusus grup apa itu? orang-orang yang nggak pengen punya anak. Zat. Serius. Iya ada Zat. Iya? Iya Zat. Coba denger, Zat. Iya, child free apa gitu. Klub kali. Community sendiri, community sendiri. Gitu. Iya. Gini deh, Ah. apa sih alasan paling kuat? Saya ingin tahu juga sih, apa sih alasan paling Bisa, kuat? Teh. Saya belum pernah tahu nih. Nih aneh tahu, paham. Gini pertama kenapa child free itu dia nggak mau repot ngurusin anak Ustad. Oke, Itu ngurus anak sama dengan repot. Repot. Menambahi repot. Dia nambah oke. repot lah, ya kan itu. Ya, Semua hal ya semua repot. hal. Oke. Kedua, ya otomatis nambah budget dong Ustad. Oke, Iya kan? beban ya, beban ekonomi. Itu kan jelas dong. Jelas. Itu menurut aneh juga itu jadi itu yang menurut aneh dua prioritas di anak orang tuh nggak mau. Ya kan? Ini dibuat dia aja berdua tuh hidup juga dia susah lah. Bukan susah gini. Kalau dia punya dia masih punya rumah, masih punya mobil, bla 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 gitu kan. Kalau punya anak kan ke-share tuh buat makan anak, ntar pendidikan itu saat. Ama repot saat orang kan apalagi ya nggak mau gitu saat. Pokoknya maunya tuh yang ayo jalan berdua, ayo ini rumah tuh nggak denger tangisan, nggak denger Nah itu. apa gitu kan. Itu, Zat. Anda pernah juga tuh Zat, Iya dapat itu Zat. Apa Dapat itu? ada orang yang kenapa nggak mau punya anak atau bahkan kalau ada keluarga yang punya anak bayi denger tangisannya nggak siap Zat. Makanya mending hidup sendiri atau Pokoknya ya kalau pasangan gitu ya, tapi nggak nggak perlu tanpa ada anak lah. suara-suara bayi di rumah. Makanya pas denger antum gitu langsung mikir lah. Jauh banget ya. Lah, sekarang kita udah begitu Ustaz Jauh zamannya. Ya. Nggak mau gitu. Gimana ya? Ini ya kalau ini sudut pandang Islam tuh. Ya. Manusia itu sebenarnya punya fitrah. Ini Nah, fitrah tuh gini, contoh fitrah nih ya. Hmm. Contoh. Umpamanya contoh fitrah itu Nabi SAW pernah menyebut tentang beberapa hal itu disebut sebagai sunnah fitrah umpamanya. Oke. Menyebut kata fitrah. Ah. Nah, contoh paling sederhana, gunting kuku. Oh, potong Gunting kuku tuh. Potong kuku Ya, tuh. Oke. Nabi menyebut itu sebagai bagian dari fitrah tuh. Hmm. Sekarang pernah lihat gak orang kukunya panjang sampai berapa meter, Ah, ya kan? Ada. Itu saya pernah lihat liputannya Iya. itu sampai dia sakit loh. Yang sering sakit kepala, yang Ah. sering ini karena hidupnya nggak sesuai dengan fitrah kan. Oke. Kuku sampai berlipat Oke, itu. Oke. Itu tidak sesuai dengan fitrah tuh. Nah, kenapa? Karena normal aja bahwa fitrah itu gampang aja bahwa lu pasti akan gunting kuku. Iya. Mau sepanjang Iya. apapun orang hidup gak akan sepanjang-panjang iya, itu juga iya. gitu kan. kalau tentang Itu tema fitrah tuh. ini jadi kebayang Zat. Gimana tuh? Sebelum saya tambahin fitrah ya. Jadi kan ada wanita juga Zat yang anggaplah wanita ini memilih tidak menikah. Kan dia kan punya rahim Zat. Punya rahim. Iya, Dan iya. Dia kalau ditanya ke dokter pernah waktu ada penyakit apa kista apa Kista. apa gitu Zat Iya. yang kalau konsul sama dokter itu obatnya cuma gini, ini perlu lahiran, perlu Lahiran. hamil dulu, Harus punya harus melahirkan, harus punya anak. dulu. Betul. Berarti itu salah satu menabrak fitrah Zat. Betul. Nanti efek dari Oke. fitrah itu macam-macam. Oke. Bisa kerusakan individu, bahkan kerusakan sosial, kerusakan sistem negara itu berawal dari rusaknya fitrah. Oke. Itu kerusakan fitrah. Sekarang bayangkan kalau orang kemudian semua ramai-ramai melanggar fitrah, Ya. semua orang kukunya panjang-panjang, pokoknya gitu ya. Ah. Yang sakit, yang aktivitas terbatas. Coba orang kukunya panjang mandi gimana, Cang? Ya, sebegini Ya sih. kan? Lu Iya. mandi gimana tuh? Lu makan bagaimana? Gak bisa makan begini kan? Iya kan? Nah. Wah, itu nasi padang gak bisa begini makannya tuh. Iya kan? Nah, itu rusak fitrah. Nah, sekarang bayangkan pernikahan itu fitrah besar Oke. buat manusia. Apalagi tadi betul tuh itu, rahim wanita. Nah. Itu rahim Allah ciptakan ada di wanita, tidak ada di laki-laki. Kalau dalam Islam rahim itu sangat mulia. Ya.
Bahkan dalam hadis Nabi sampai Allah mengatakan rahim wanita itu aku potongkan dari namaku. Iya benar. Ya kan? Rahim ya. Jadi apa ya? Benar. Allah itu Rahman Rahim. Allah. Itu satu akar kata dengan rahim wanita. Itu dalam lagi nanti itu Iya, itu nanti kalau kita ngomong rahim tuh. Begitu sakral dan tinggi mulianya rahim. Nah, sekarang rahim tuh tempatnya bayi. Ya. Bukan buat ngisi nasi, bukan, ya kan? Apalagi coba buat ngisi skincare, bukan itu. Itu tempat isi bayi itu, rahim tuh. Nah, sekarang kalau tidak mau menikah atau dia menikah nggak mau punya anak, terus gimana ceritanya? Itu potensi. Itu aja udah rusak tubuh. Betul. Gitu. Dan seterusnya lah. Jadi ini, nah ternyata pembahasannya tidak berhenti di masalah menikah atau tidak menikah. Makanya saya mohon maaf ya, saya ketika mulai dengar ada fenomena orang tidak mau punya anak, child free itu, terus saya ditanya, itu udah lama kan, beberapa tahun lalu. Ya. Ditanya itu saya bilang, saya nggak minat jawab, karena ini tidak perlu jawaban yang rumit, nggak perlu dalil, cuma Anda asal jadi manusia normal, tidak mungkin Anda punya pendapat itu, sehingga saya nggak minat jawab. Paham nggak sih? Ya kan? Kayak tadi kuku panjang itu fitrah tuh. Ya. Sekarang kukumu panjang itu tidak perlu dalil Islam untuk orang bilang potong kukumu kukumu kepanjangan. Betul kan? Nggak perlu dalil untuk itu. Iya, karena nanti dia akan mentok sendiri, orang ada dia tabrak fitrahnya sendiri. Iya. Makanya itu lihat, maksud gue bilang berarti kayak begini nih. Kalau dia udah nabrak fitrah, itu panjang urusannya. Betul. Turunannya panjang. Betul. Contoh nih Sat, yang aneh baca itu kan di beberapa negara itu kan udah mulai duluan tuh Sat. Ya kan? Iya, betul. Akhirnya sekarang apa? Kekosongan generasi dia. Bener. Iya kan? Bener. Iya, sampai naturalisasi. Iya, itu apa Jepang nggak ada ini kan, gitu kan. Dulu kan kesannya ilmiah Sat. Kesannya tuh Betul. oh, gini bro untuk Betul. ya kan gini Sat. Kalau populasi ini ada kue 1 roti. Kalau cuma yang ngerebutin 10 orang, itu kan dapetnya gede-gede. Iya kan? Ini 100. 100. Ini roti cuma 1000 sekarang. Gitu kan. Lah, jadi mikirnya tuh kalau banyak populasi ini ntar kita harus nyediain pangan, nyediain apa, ntar gimana, ntar habis lagi sumber dayanya, begitu mikirnya. Akhirnya Ustaz. sekarang kan negara-negara itu menangis. Betul Sat. Aneh baca karena satu generasinya isinya orang-orang tua. Betul. Beberapa tempat wilayah sudah mulai tutup dan kosong karena nggak ada penduduknya. Betul. Akhirnya mereka untuk merangsang agar masyarakatnya mau melahirkan, mereka harus memberikan uang, iming-iming uang. Betul. Ayo punya anak, kita kasih uang. Benar. Lahiran anak 1, anak kedua lebih banyak lagi, anak ketiga lebih banyak lagi. Betul. Dalam Islam simpel, hanya perlu hadis Nabi itu. Makanya gini Cak, ini sebenarnya ini ya, Lid, sebenarnya itu ada poin penting yang kita menurut saya di mana rusaknya. Oke. Awal kerusakannya sebenarnya adalah ketika hari ini keluarga-keluarga atau mereka yang menikah itu menganggap cinta itu sakti dan segala-galanya. Oh. Itu kesalahan pertamanya. Padahal cinta itu makhluk Allah yang biasa sama yang lain. Iya, cinta kan kayak daun aja kan. Ya. Daun itu memang kalau awal tumbuh hijau, segar, tunas, masya Allah, indah, enak, aroma, lihatnya janda, itu cinta awal. Tapi dia akan menguning loh. Cinta pun akan menguning. Kalau sudah menguning tuh, kalau dia tidak bisa disirami lagi dan kemudian tumbuh lagi, dia akan menghitam. Dan begitu menghitam rontok, habis. Cinta juga makhluk yang biasa. Ya kan, makhluk Allah yang biasa. Nah, itu terlalu dibesar-besarkan. Sehingga seakan cinta bisa mengatasi segalanya. Cinta biasa saja. Nah, sudah begitu dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya tentang menyatukan dua cinta. Tetapi tentang memiliki keturunan agar bisa melanjutkan tugas Nabi Adam alaihissalam. Wah, ini. Itu ini nih Bang nih. Akarnya di sini nih. Di sini akarnya. Iya. Karena orang menikah tuh, misalkan gitu kan, cinta-cinta nih, nikah gitu kan. Dia nggak mikir tuh tugas menikah itu adalah tadi dia punya keturunan yang akan dia melakukan tugas dia di bumi kan gitu ya. Cuman mikir tuh nikah gitu gitu. Oh iya benar nih. Efek cinta yang bisa bahkan membuat dia tidak mau nikah. Gara-gara cintanya terlalu berlebihan. Berarti cinta itu seperti topping aja Sat ya. Iya benar juga Sat, benar juga. Iya gini. Ada lanjutin tadi Jadi gini, ada orang saking cintanya dengan pasangannya, dengan istrinya, tuh suami sampai kamu jangan punya anak, dan kamu melahirkan, itu Ustaz. Serius. Ada Ustaz, ada coba ntar nih netizennya, ada sampai dengar kayak gitu, karena dia nggak mau ngelihat pasangan itu menderita dengan melahirkan.
Jadi kamu jangan usah Akan jauh lebih menderita ketika dia tidak punya anak. Iya. Jadi gini, orang tuh berpikiran pendek hari ini kan. Ya. Coba Anda panjangkan pandangannya masa ke depan. Betapa nanti di usia tertentu Anda akan sangat merindukan tangis bayi itu, atau Anda merindukan bakti seorang anak. Bener. Ya emang nggak mikir sampai Ya situ, artinya Sat. berarti Iya, betul. mikirnya pendek sekali Betul. dan sangat materialistik kan. Oke. Ketika fitrahnya hadir dia menyesal Zat, karena terlambat dia. Fitrahnya Terlambat. bakti anaknya. Iya. ternyata Terlambat sekali. Dan sangat terlambat. Sama sekali. Itu fitrah besar, makanya si pernikahan ini tuh ulama Islam itu selalu mengatakan bahwa menikah itu target besarnya adalah punya keturunan. Allah. Nah, ini kayaknya perlu kita kampanyekan nih. Ya, ini visi generasi harusnya. Visi keluarga. Ini lihat, muslim. orang menikah hari itu. Iya. Kenapa kamu nikah sama dia? Saya cinta. Ya. Bukan tidak boleh. Iya. Maksudnya koma lah, jangan sampai kita doang gitu, Iya. koma, terus apa lagi gitu. Iya, makanya kan saya bilang kan kalau orang nikah ya kan, kemudian dia punya keturunan, dia punya rumah tangga yang baik, umpamanya ekonominya baik, dan segala macam baik. Ya. Juga, Zat. Kemudian ternyata dia menikah dan saling masing-masing punya cinta. Wah, itu surga dunia sebelum akhirat itu. Masya Allah. Tetapi cinta bukan segala-galanya. Ya. Orang bisa loh menikah tanpa cinta, bisa. Bukti di Indonesia aja banyak kok. Ya. Bener, Zat. Bener kan? Berarti kalau kayak Siti Nurbaya gitu, Coba lihat zaman dulu orang tua kita, nenek kita itu, kakek nenek kita zaman dulu, mereka tiba-tiba bangun tidur suruh nikah. Iya. Bangun nikah dia akan nikah. ya sih. Kayaknya Lihat dari mana datangnya cinta? Dia belum kenal. kayaknya bahkan. kebanyakan orang tua kita saat itu juga begitu gini. Jadi dia cinta itu hadir ketika dia udah menjalani pernikahan Betul. berapa tahun gitu. Jadi bukan dia awal dengan cinta. Betul. Oh, gue dipaksa nih misalkan gitu ya. Gini. Gitu ya. Sekarang saya kasih pertanyaan. Coba aja kita pikirin. Ini mikir ya. Ah. Sekarang coba bandingkan antara mereka yang betul-betul mencintai, tapi setelah menikah tidak lama cinta itu layu, Pudar. dengan yang memulai tanpa cinta, ternyata cinta bertumbuh di tengah perjalanannya, Iya sih, kebayang kayak pohon. gitu kan? Iya. Kalau kita mau pilih ideal, dia memang memulai dengan cinta, Oke. itu ideal sekali. Ya. Dan kemudian dia mampu Mempertahankan. mengabadikan Iya. kesegaran cinta mereka. Iya. Nah, itu kan. Persis pertanyaannya tadi. Tetapi target terbesarnya bukan itu. Oke. Makanya ya tolong nih ya, ini generasi baik-baik kita nih ya, harusnya bicara pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua cinta. Oke. Oke, tetapi sedang menarget tugas mulia, yaitu memiliki keturunan agar masih mengabadikan tugas manusia di bumi ini. Iya. Begitu kan? Iya betul. Iya. Betul. Nah, itu. Ya karena memang tadi orang tuh nikah cuman ini aja. Ya tadi aneh pertanyaan kuat itu, berarti emang cinta tuh cuma topping doang kalau gitu. Benar gak teh? Topping enak sih, Iya. tetap kan topping kan enak kan, Ya, tetap betul, topping kan enak betul, gitu. betul. Tapi memang bukan inti segala-galanya. Betul. Makanya kan kalau kita lihat ayat pernikahan dalam Quran kan, memang kata cintanya tidak berupa kata mahabbah. Ya. Kata hub atau kata mahabbah dalam bahasa Arab artinya cinta. Ya. Tapi di sana ada katanya sakinah, ketenangan. Oke. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Hmm. Ada kata wud, mawaddah, dan ada kata rahmah, kasih. Jadi kata mahabbah memang tidak ada di sini. Tetapi bukan salah. Kenapa? Kenapa ulama bahas? Kenapa kata mahabbah tidak ada? Oke. Mahabbah itu rasa yang indah, Oke. tapi dia hanya bagian dari mawaddah. Oke. Oh. Bagiannya. Ya, Berarti kapan bisa jadi mawadah masih ada lagi selain mahabbah. Betul. Ada lagi. Iya. betul. Banyak. Ya Allah, panjang Ustaz pembahasan kita ini. Nah, panjang. Akhirnya manusia ini kan harus menyebar di bumi ini. Betul. Kan nanti pertanyaannya tinggal gitu. Pertanyaannya, kalau sekarang udah 8 miliar manusia, gitu ya. Apa iya kita masih kayak Nabi Adam alaihissalam? Iya. Ya kan, yang punya anak 40, ya kan? Eh, Punya anak banyak, kemudian sekarang zaman lagi sulit segala macam. Ya. Menariknya adalah hadis Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan, itu hadis tidak pernah berubah setiap zaman. Ya kan, dan itu ternyata menjadi kesaktian muslimin di zaman ini, bahkan Oke. ketika muslimin punya anak banyak, ya kan, di saat masyarakat lain tidak suka punya anak, Ya. ya kan, Ya. mereka kehabisan generasi, Ya. sudah mulai banyak kota-kota sepi, Ah. muslimin tinggal datang, Datang. ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil negeri ini. Modelnya apa? Anak banyak doang, kayak gitu kan? Bahaya. Iya kan? Benar juga. Iya. Makanya gini lihat, kalau kita lihat nih, gue kan suka nonton bola ya. Makanya beberapa klub-klub saat kayak di negara Spanyol gitu, itu
pemain itu naturalisasi dari Maroko Iya. gitu saat. Iya. Iya kan? Iya. Yang Tapi terbaru. Indonesia nggak habis ya mas. Ya, lanjut. Iya maksud gua jadi kekosongan itu akhirnya diikuti oleh orang naturalisasi dari Maroko padahal dia Ya, kan ini Jang, Maroko. Eropa itu datanya pertumbuhannya itu hampir semua, bukan hampir semua yang saya pernah tahu itu di bawah 2. Oke. Jadi artinya satu rumah tangga itu anak maksimal 2, kebanyakan 1. Jadi nggak sampai 2. Oke. Jadi Prancis umpamanya yang saya tahu dulu Prancis itu pertumbuhan cukup tinggi. Oke. Kalau nggak salah 1,8. Oke. Tapi Spanyol 1,1, Portugal apa segala macam. Ya. Sedikit nggak punya anak kan. Jadi ketika mau jadi bikin klub kagak ada orangnya, ya kan? Ambillah dari Aljazair, dari Maroko, ya kan? Kalau bikin Dari Turki. Jadi Jerman gitu kan. Gitu. Nabi ada 400.000 bukan bikin klub lagi tuh. Iya. Kan? Bisa bikin kompetisi dia. Nah, itu kalau kita hitung coba gimana tuh, Lin? Iya. Bener Sat. 2 dari sepasang Iya. ke anak cucu tumbuh 400.000. Saya belum ini sih, belum bisa ngitungnya sih memang. Ya nanti Sat. Gimana ceritanya belum itu? Ya gitu ya. Ini udah Isat udah 30 menit nih. Iya, siap. Season 2 masih 30 menit ya? Belum nambah nih saat. Belum. Walaupun netizen minta nambah durasi. Iya. Nah, 30 menit nih saat. Nantilah kita Nanti pikirkan. kita ya. Nanti insyaallah kita lanjutin di episode kedua di 30 menit. Nah, gua udah dipesan sama kru Gimana? suruh tutup pakai ada kalimatnya dari siapa. Coba. Gimana bro, entar kalau salah dibenerin ya. Ya. Teman-teman jangan lupa follow Hikayat Fits di IG Hikayat Podcast itu ya. Hikayat Fits. Kemudian apa lagi bro? Akan ada banyak. Oh, insyaallah di Hikayat Fit akan banyak info seputar parenting. Jangan lupa ya follow terus Hikayat Fit. Follow.